Puji Tuhan, selamat sore ibu-ibu, selamat berjumpa kembali di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar ibu-ibu? Kita bersyukur sore hari ini, sekalipun kita masih tetap online, tapi kita boleh lagi beribadah walaupun jarak jauh. Namun kita siapkan hati kita untuk kembali kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kita diberkati oleh firman Tuhan pada sore hari ini. Puji Tuhan. Mari kita buka di dalam 1 Raja-Raja 3 ayatnya yang ke-16. Puji Tuhan. 1 Raja-Raja 3 ayatnya yang ke-16. Pada waktu itu masuklah dua perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang lain bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak." Maaf, ayat yang ke-19. "Pada waktu malam anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun lalu mengambil anakku dari sampingku sementara hambamu ini tidur. Dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, bukan anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja." Puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau kasih judul pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita orang yang percaya kepadanya. Kalau kita perhatikan, kita baca firman Tuhan ini, tidak ada kata pemeliharaan Allah. Tetapi yang ada di mana dua perempuan sundal datang kepada raja untuk meminta keadilan, di mana kedua perempuan ini sama-sama memiliki anak dan mereka melahirkan hanya berjarak 3 hari. Tetapi perempuan yang pertama melahirkan lalu anak itu mati. Dan perempuan yang kedua yang melahirkan setelah 3 hari itu anaknya hidup. Tetapi perempuan yang pertama, yang memiliki anak yang pertama, ketika dia melihat bahwa anak yang dilahirkan oleh perempuan yang kedua itu masih hidup, lalu dia ambil. Dia ambil dan mereka bertengkar di situ. Saling tarik-menarik bahwa mereka memperebutkan anak ini. Apa yang terjadi? Mereka datang kepada raja. Ketika raja melihat hal ini, maka hikmat yang Tuhan berikan kepada Raja Salomo, yaitu untuk membagi dua anak ini, supaya adil. Ketika raja sudah mulai mengambil pedangnya, lalu ibu kandung daripada anak ini mengatakan, Jangan dibunuh anak itu. Biarlah perempuan itu yang mengambil. Dan saat itu raja mengatakan bahwa
Yang mengatakan jangan, dialah ibu yang sesungguhnya. Saudara, kalau kita perhatikan di sini, bagaimana seorang ibu berjuang untuk mempertahankan anaknya supaya anaknya itu hidup. Dan inilah kasih daripada seorang ibu. Saya kira kita semua ibu-ibu yang namanya ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan, punya anak ya, pasti merasakan bagaimana selama mengandung, dari mulai tahu ketika periksa pertama kali ke dokter, lalu dokter katakan bahwa positif dan dinyatakan mengandung, maka ada satu sukacita yang luar biasa, sehingga yang dikerjakan biasanya ibu-ibu mulai makan sehat ya, banyak makan buah, banyak makan daging, banyak makan ikan, agar janin yang ada di kandungan itu sehat. Itulah bagaimana seorang ibu itu begitu bahagia dan begitu mengasihi anaknya. Tetapi dalam hal ini yang terjadi, mereka saling berebut. Tetapi ibu yang memiliki anak ini, dia tetap berjuang. Dia tidak mau bahwa anak itu mati. Dia mau bahwa anak itu hidup. Sehingga dia rela kalau toh seandainya ibu ini memaksa untuk terus-menerus mengakui yang sebenarnya bukan anaknya, maka dia rela untuk memberikannya. Asalkan anak ini hidup, asalkan anak ini terpelihara, asalkan anak ini dipelihara dengan baik. Sebab bagaimana dia berjuang mengandung anak ini. Artinya bagaimana di dalam rahimnya seorang ibu terdapat seorang bayi yang dia begitu kasihi, begitu dia sayangi, begitu dia pertahankan apa yang ada di dalam kandungannya selama 9 bulan ya. Bagi kita ibu-ibu merasakan bagaimana mengandung selama 9 bulan, susah payah, kita tetap berjuang untuk mempertahankan agar anak ini lahir dengan selamat. Kata ini, saya mau katakan bagaimana seorang perempuan atau seorang ibu itu yang rela melakukan apa saja untuk mempertahankan anaknya, untuk memelihara anaknya. Sehingga saya mau katakan di sini bagaimana seorang ibu itu memiliki dedikasi yang tinggi, memiliki belas kasihan yang besar terhadap anaknya. Kasihnya itu begitu luar biasa kepada anaknya. Dan inilah satu gambaran bagaimana Allah mengasihi kehidupan saya dan saudara. Bagaimana Allah begitu mengasihi dan mencintai saudara dan saya yang percaya kepada namanya. Bahwa dia mau berkorban, dia mau memelihara, dia mau menolong, dia mau memberkati agar kehidupan kita ini hidup. Bukan saja sekarang, tetapi sampai selama-lamanya terpelihara di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah melupakan. Tuhan itu selalu mengingat saudara dan saya. Saudara sudah dipilih dan saya sudah dipilih untuk menjadi miliknya. Artinya kita ada di dalam pemeliharaan Allah. Kita ada di dalam perhatian Tuhan. Sebagaimana seorang ibu yang memperhatikan anaknya, yang mengasihi anaknya, yang mencintai anaknya. Dia tidak pernah melupakan anaknya. Puji Tuhan, kita lihat di dalam Yesaya 49.
Yesaya 49, kita lihat di sana saudara bagaimana Tuhan katakan sekalipun seorang ibu melupakan anaknya, tetapi Tuhan itu tidak melupakan, tidak akan pernah mau melupakan anaknya. Di dalam Yesaya 49 ayatnya yang ke-15. Yesaya 49 ayatnya yang ke-15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Ini adalah satu pertanyaan. Apakah seorang ibu bisa melupakan anaknya? Saya kira kalau kita seorang ibu yang normal, yang sehat, bagaimanapun tidak akan pernah bisa melupakan anaknya. Sekalipun anaknya mungkin jahat, bandel, melawan, tetapi Kak Nurani sebagai seorang ibu, dia pasti tetap menyayangi anaknya. Dia pasti tetap mengasihi anaknya. Inilah yang dikatakan Tuhan. Kalau toh ada seorang ibu, artinya persentasenya itu bisa saja ada. Mungkin ibu-ibu yang tidak normal ya, ada kelainan jiwa, bisa mungkin melupakan anaknya. Tetapi di sini dikatakan dapatkah, artinya apa mungkin seorang ibu itu bisa melupakan anaknya? Saya belum pernah dengar kalau seorang ibu melupakan anaknya. Sebagaimana tadi dari awal kita melihat bagaimana perempuan ini berjuang untuk mendapatkan anak. Dan inilah yang dinyatakan oleh Tuhan bahwa sekalipun dia melupakan, aku tidak akan melupakan engkau. Artinya Tuhan itu tidak pernah melupakan umatnya. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia selalu ada. Dia selalu peduli. Dia selalu mengerti apa keberadaan saya. Sebagaimana kita sebagai seorang ibu. Mungkin kadangkala kita kesal dengan anak-anak kita. Mungkin kadangkala kita kecewa dengan anak-anak kita. Tetapi di lubuk hati kita yang paling dalam, mungkin Anda menangis. Saudara, anak-anak zaman sekarang dengan anak-anak zaman dulu berbeda. Karena ya situasi yang sudah berbeda. Keadaan yang sudah berbeda. Semuanya berbeda. Tetapi zaman boleh berubah. Keadaan boleh berubah. Memang firman Tuhan bilang 2 Timotius 3 ayat 1 bahwa di hari-hari yang terakhir itu adalah hari-hari yang jahat, hari-hari yang sukar. Ada banyak perubahan yang tidak normal. Tetapi Tuhan, janji Tuhan itu, kasih Tuhan itu, dia katakan, dapatkah seorang ibu melupakan bayinya? Tetapi Tuhan tidak. Tuhan tidak pernah melupakan saudara dan saya. Bahkan di ayat yang ke-16 di sini dikatakan, lihat, aku melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Tadi saya katakan bahwa perhatian Tuhan itu tertuju kepada saya dan saudara. Dia selalu tertuju melihat keberadaan saudara dan saya. Bahkan di sini dikatakan kita dilukis. Kita dilukis di dalam tangannya. Artinya tangan ini berbicara genggaman.
Kita digenggam di dalam tangannya. Orang kalau yang menggenggam sesuatu itu berarti dipegang. Dipegang, dirasakan, dibawa. Tanda betapa dia mengasihi. Kalau kita lihat bagaimana seorang pelukis, ya pelukis, kalau mungkin yang ibu-ibu pernah melihat orang melukis, mengukir patung atau kayu atau apapun yang dilukis itu, mereka melukisnya dengan segenap hati. Dengan segenap hati mereka buat untuk apa? Untuk menjadi sesuatu yang indah. Untuk menjadi sesuatu yang dipandang baik. Sehingga ketika dia ada berhasil melukisnya, ada rasa sukacita, ada rasa kebanggaan yang dia rasakan. Dan itulah yang dirasakan bahwa Tuhan itu mengasihi saudara dan saya. Sebagaimana seorang ibu mengasihi anaknya. Mungkin kita pernah marah dengan anak-anak kita. Mungkin kita pernah kecewa, kesal atas perbuatan anak. Tetapi di lubuk hati yang paling dalam, kita tidak pernah membenci anak-anak kita. Kita pasti mengasihi dia. Kita pasti mencintai dia. Mungkin ada banyak kali kita menangis di dalam doa-doa kita untuk anak-anak kita. Sejahat apapun anak kita, kita sebagai ibu tetap mengasihinya. Dan itulah yang digambarkan bahwa Tuhan memposisikan dirinya sebagai ibu bagi umatnya, bagi gerejanya, bagi jemaatnya. Untuk dia selalu memperhatikan kehidupan saudara dan saya. Yesaya 66 ayatnya yang ke-12. Kita maju ke sana. Yesaya 66 ayatnya yang ke-12. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya Aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa, seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seseorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Di sini kembali bahwa Tuhan itu menegaskan kepada bangsa Israel bahwa betapa besar kasih Allah itu terhadap bangsa ini. Dia akan mengalirkan keselamatan. Keselamatan yang datang, yang Tuhan berikan itu adalah keselamatan yang kekal, yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Hanya Yesus Kristus sebagai jaminan yang dapat memberikan keselamatan itu bagi saudara dan saya. Sehingga di sini dikatakan bahwa sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Artinya selain dia memelihara saudara dan saya, dia menyelamatkan saudara dan saya, itu yang paling penting. Sebab itu bagaimana seorang ibu tadi berjuang untuk menyelamatkan. Demikian juga firman Tuhan ini katakan, Tuhan berjuang untuk memberikan keselamatan buat saudara dan saya. Bahkan dikatakan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Berbicara tentang berkat. Kita kalau lihat bagaimana Yeremia 17 ya ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepian batang air yang
menghasilkan buahnya yang tidak pernah layu daunnya. Itu artinya berbicara bagaimana Tuhan memberkati kehidupan saudara dan saya. Bukan berarti tidak ada persoalan, tetapi Tuhan itu, mata Tuhan senantiasa tertuju di dalam kehidupan kita. Keselamatan Dia berikan. Berkat Dia berikan. Jaminan inilah yang diberikan Tuhan kepada saudara dan saya. Untuk kita terus ada di dalam Tuhan. Sebagai seorang ibu, dia berjuang untuk anaknya. Demikian juga Tuhan kita. Dia berkorban untuk menebus segala dosa-dosa saya dan saudara. Dia mau memperhatikan kehidupan saudara dan saya. Bukan itu saja, dikatakan kamu akan menyusu, akan digendong. Artinya Tuhan itu ketika kita menyusu itu berbicara bagaimana perlindungan Tuhan. Bagaimana Tuhan itu melindungi saudara dan saya dalam keadaan apapun. Di dalam kondisi apapun Dia melindungi saudara dan saya. Seorang ibu, dia akan selalu melindungi anaknya apapun keberadaannya. Dan firman Tuhan ini ya dan amin. Bahkan di sana dikatakan kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu, kamu akan dihibur di Yerusalem. Ada satu keindahan ilahi yang luar biasa. Manakala kehidupan kita sampai akhir terus ada di dalam tangan Tuhan. Kasih Tuhan itu luar biasa. Keselamatan itu yang tidak diberikan kepada orang-orang lain di luar sana yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi bagi saudara dan saya, ini adalah berkat yang luar biasa. Bagaimana seorang ibu mengasihi anaknya, demikianlah Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dia mau menyelamatkan. Roma 10 ayatnya yang ke-9. Kita lihat di sana Roma 10 ayatnya yang ke-9. Roma 10 ayatnya yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Wow. Pemeliharaan Allah di dalam kehidupan saudara dan saya adalah satu hal yang indah. Bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita. Barang siapa yang percaya, dia tidak pernah dipermalukan. Sebab itu jangan malu-malu, saudara. Jangan malu-malu, ibu-ibu. Dimanapun kita berada, di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Kristus, kita harus menyatakan bahwa kita adalah milik Kristus. Kita adalah anak Tuhan. Kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Sehingga dimanapun kita berada, kita tetap menjadi anak-anak Tuhan. Kita tidak malu
bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Allah kita adalah Allah yang bukan mati, tetapi Allah yang menyelamatkan jiwa kita. Sehingga di sini artinya biar kita mau bersaksi dengan mulut kita bawa bahwa Tuhan itu yang kita sembah itu adalah Tuhan yang menyelamatkan, bukan saja di dunia ini, tetapi sampai kepada hidup yang kekal. Artinya kalau kita mati di dalam Kristus, itu adalah hal yang luar biasa. Hidup kekal bersama dengan Tuhan. Itu jaminan. Ya, jaminan yang harus kita tetap pegang. Yang kedua, di dalam Roma 11 ayatnya yang ke-26. Roma 11 ayatnya yang 26. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Kehidupan kita yang lama sudah berlalu. Sudah saya katakan sudah selesai. Kita sekarang ada di dalam tangan Tuhan. Kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Biarlah kita mau bersaksi kepada orang-orang lain. Ya. Untuk menyatakan bahwa kita berbeda dengan dunia ini. Kalau dulu mungkin hidup kita ya tidak sesuai dengan firman. Tetapi setelah kita menjadi anak Tuhan, kita tetap mempertahankan. Sebab kasih Tuhan yang besar itu luar biasa. Sebagaimana seorang ibu mengasihi anaknya, dia berjuang, dia memelihara, dan dia menyelamatkan dari segala apapun yang terjadi. Demikian juga Tuhan kita Yesus Kristus. Dia rela mati untuk menebus segala dosa kita. Yesaya 42 ayatnya yang ke-14. Kita kembali kepada Yesaya 42. Yesaya 42. Ya. Yesaya 42 ayatnya yang ke-14. Aku membisu dari sejak dahulu kala. Aku berdiam diri, aku menahan hatiku. Sekarang aku mengerang, sekarang aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Aku mau menggah-menggah dan megap-megap. Aku mau membuat tandus gunung-gunung dan bukit-bukit dan mau membuat layu segala tumbuh-tumbuhannya. Aku mau membuat sungai-sungai menjadi tanah kering dan mau membuat kering telaga-telaga. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang. Saudara, ini betapa Tuhan itu besar. Kita lihat bangsa Israel itu banyak kali menyakiti Tuhan, menyimpang, bersungut-sungut, tidak bersyukur, buat segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan. Sehingga ada pada saat yang tertentu, Tuhan
tidak menampakkan diri, seolah-olah tidak ada pertolongan. Tetapi sesungguhnya bahwa dia memperhatikan keberadaan bangsa ini. Mungkin di dalam hidup kita ada banyak pergumulan yang belum terjawab, ada banyak mungkin masalah yang belum selesai. Dan kita masih berjuang untuk itu dan terus untuk tetap bergumul. Tetapi Tuhan itu tadi kita lihat bagaimana dia itu mengasihi. Sebagai ibu, mungkin kita pernah marah kepada anak kita. Mungkin kita bisa marah besar kepada anak kita. Tetapi kita percaya di dalam hati yang paling dalam. Mungkin kita pernah, anak-anak kalau nakal distrap ya. Dulu saya waktu masih kecil, ibu-ibu, kalau mama saya itu orangnya disiplin. Saya tugasnya itu waktu masih sekolah ya, masih SMP gitu, harus keluar dari kamar, tempat tidur harus sudah rapih. Itu harus, jadi saya harus bersihin kamar baru boleh. Dan itu dicek. Kalau tidak rapi, tidak bersih, itu saya dicubit. Mama saya cubit saya. Tetapi sekarang seringkali nggak bisa mau bertindak seperti itu, ya. Karena anak-anak sekarang kita kasih tahu kadang-kadang mereka lebih banyak alasan. Tetapi disinilah bagaimana kasih Allah itu terhadap bangsa Israel. Memang ada kalanya Tuhan membisu, seolah-olah Tuhan tidak memperhatikan mereka. Tetapi sesungguhnya tadi dikatakan bahwa kita sudah dilukis dan ada di genggaman tangannya. Bahkan kita ini dipelihara, diperhatikan, bahkan dibelai-belai dan digendong. Itu satu hal yang luar biasa. Dan bukankah kita juga sebagai ibu-ibu, ketika kita memiliki anak, kita menggendong mereka sambil menyanyi, sambil tepuk-tepuk, ya, tanda kita mengasihi anak kita. Tanda kita mencintai anak kita. Demikian juga Tuhan yang senantiasa mengasihi saudara dan saya. Dia mengasihi Israel. Dia mengasihi Israel itu luar biasa. Sebab ini adalah bangsa pilihan Allah. Yang dibedakan dari bangsa-bangsa yang lain. Demikian juga kehidupan saudara dan saya. Sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Kita berbeda. Bahkan dikatakan tadi, barang siapa percaya tidak akan pernah dipermalukan. Selalu ada kemuliaan Tuhan. Selalu ada berkat yang Tuhan berikan. Dan dia tidak pernah dikatakan bahwa dia akan memberikan seperti batang yang ada di tepian air. Artinya diberkati. Di mana kita membutuhkan sesuatu, Tuhan pasti tidak pernah terlambat untuk menolong saya dan saudara. Dan itu saya alami, saudara. Banyak hal. Saya kalau mau menyaksikan luar biasa. Banyak tantangan, banyak persoalan. Tetapi kasih Allah itu luar biasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita baca di dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Betapa besar kasih Allah. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya tidak akan binasa. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Saya kira ini ayat yang sudah
menjadi hafalan ya. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pemeliharaan Allah terhadap saudara dan saya bukan saja hanya kebutuhan jasmani yang diperhatikan, tetapi kebutuhan jasmani Tuhan tidak tinggalkan. Dia tetap memelihara saudara dan saya. Namun yang terlebih, di sini dikatakan kasihnya itu besar. Agar apa? Setiap orang yang percaya tidak akan pernah binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini satu berkat, ya, jaminan di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, di hari Minggu yang lalu, saya kehilangan kakak saya yang paling tua. Ia secara pribadi, secara biologis kami kakak adik. Dan kakak saya itu adalah orang yang ramah, wise, bijaksana. Kalau ngobrol itu enak ya. Saya kira semua orang kalau ketemu dia cocok. Tetapi semuanya hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Dan dia sudah kembali, sudah dipanggil oleh Tuhan. Saudara, di dalam hati kecil saya, sebagaimana sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, saya pribadi sedih. Sedih tentu sebagai hubungan saudara, kakak adik, saya sangat sedih. Tetapi yang paling sedih, di mana dia pergi bukan di dalam Kristus. Sekalipun terakhir saya telepon terakhir, dia selalu minta doakan ya, doakan saya. Ya, kami di waktu-waktu yang lalu, saya juga sering kali berbicara tentang firman. Tetapi semuanya pilihan hidup adalah di tangan masing-masing. Kita hanya menyampaikan firman, tetapi semuanya ada di dalam pilihan masing-masing. Dan saya bersyukur sebagai anak Tuhan, saya bersyukur sebagai pelayan Tuhan, saya bersyukur di mana firman Tuhan sudah datang kepada saya dan saudara, bahwa kasih Allah yang besar itu, pemeliharaan Tuhan itu bukan hanya sekarang, tetapi sampai masa yang akan datang, yaitu masa yang terakhir. Kalau toh kita tidak tahu kapan Tuhan akan panggil, tetapi setidaknya kalau ada di dalam Kristus, sebagaimana Rasul Paulus katakan, kalau dia mati di dalam Tuhan itu adalah untungku. Artinya apa? Ada satu jaminan keselamatan kalau orang yang mati di dalam Tuhan. Dan inilah yang disampaikan Yesus, bahwa dia memiliki kasih yang besar, sehingga dikatakan dia mengaruniakan, Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini
satu hal yang jelas bahwa hanya di dalam Yesus kita selamat. Luar biasa. Tuhan berjuang untuk bangsa ini. Tuhan berjuang untuk Israel rohani, agar di dalam setiap persoalan kehidupan ini, kita tetap memandang kepada Tuhan. Sebab Dia memperhatikan saudara dan saya. Sebagaimana seorang ibu berjuang untuk mempertahankan anaknya, memelihara anaknya, menyelamatkan anaknya, memperhatikan anaknya, demikian juga Tuhan kita. Sebab Dia memposisikan dirinya di dalam firman Tuhan ini sebagai ibu. Puji Tuhan. Di dalam Yeremia 31, kita mundur lagi ke belakang. Di dalam Yeremia 31. Ya, ayatnya yang ke-20. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku? Atau anak kesukaan, sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, Efraim, kalau kita lihat daripada sejarah, Efraim itu anak daripada salah satu anak sulung daripada Yusuf, ya. Efraim dan Manasya. Dan mereka bertumbuh dengan satu bangsa yang besar. Dan apa yang terjadi? Efraim mulai menyimpang dari peraturan Allah, dari firman Tuhan. Tetapi Allah dalam hal ini, ketika Dia memposisikan dirinya sebagai ibu, Dia katakan bahwa Efraim itu Dia sangat mengasihinya. Sehingga dikatakan, berapa anak kesayangkah gerangan Efraim bagiku? Atau anak kesukaan, sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Saudara, seorang ibu juga begitu. Habis marah-marah kepada anaknya, dia tetap mengasihinya. Mungkin ada ibu-ibu yang di depan anak-anak bisa marah, tetapi tetap di dalam hati yang paling dalam dia menangis. Saudara, itu seringkali saya alami seperti itu. Menangis. Inilah Tuhan. Efraim itu, ya dia katakan anak kesayangan, tetapi dia seringkali menyakiti Tuhan dan seringkali menyimpang daripada firman Tuhan. Dan ketika Tuhan mengingat dia, Tuhan merasa dia tidak bisa melupakan Efraim. Dia tidak bisa melupakan anaknya. Seorang ibu tidak pernah bisa melupakan anaknya. Demikian juga Tuhan. Di sini dikatakan ketika dia terkenang-kenang lagi, dia teringat lagi. Teringat lagi. Dan dikatakan tak dapat tidak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Artinya Tuhan itu menyayangi kehidupan anak-anak Tuhan, saudara dan saya. Kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perhatian Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Sebab itu tidak perlu takut, saudara. Memang kadang ada hal-hal yang membuat kita merasa khawatir dengan keadaan, ya, bagaimana yang terjadi saat ini. Tetapi firman Tuhan ini datang kepada saya dan saudara, terlebih kepada saya. Ketika saya belajar firman Tuhan ini, saya sangat dikuatkan. Dan biarlah kita semua juga dikuatkan oleh firman Tuhan, dan kita diberkati oleh Tuhan.
Yang ketiga, di dalam Markus 6 ayatnya yang ke-34, di mana Allah memposisikan dirinya sebagai seorang ibu yang memiliki belas kasihan. Puji Tuhan. Markus 6 ayatnya yang ke-34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala, lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Puji Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa di dalam pelayanannya Yesus selama ada di dunia ini, dia banyak kali berkeliling dan memberitakan tentang firman Tuhan. Dan setiap di mana Yesus berada, orang-orang berbondong-bondong untuk datang, bukan saja melihat Yesus, tetapi mereka mau mendengar firman yang disampaikan oleh Yesus. Dan pada saat itu sudah terkumpul begitu banyak orang yang datang. Ada 5.000 orang, bahkan mungkin lebih. 5.000 itu hanya laki-laki dan mungkin ada perempuan, ada anak-anak. Murid-murid berkata, Tuhan, sudah waktunya mereka harus pulang ke rumah mereka masing-masing, sebab daerah ini sunyi dan sepi dan hari sudah mulai malam. Tetapi apa yang Yesus katakan? Jangan, biarlah mereka duduk dan biarlah mereka makan. Lalu murid-murid katakan, mau kasih makan apa? Ini daerah sunyi, sepi, tidak ada orang yang jualan, tidak ada orang restoran atau apapun. Pada saat itu ya, saya terjemahkan bebas. Dan Tuhan katakan, coba tanya, siapa yang membawa makanan? Dan ada berapa banyak? Lalu murid-murid bertanya kepada orang-orang yang datang pada saat itu. Lalu didapatilah 5 roti dan 2 ikan. Sebagai manusia, murid-murid katakan, mana bisa cukup segitu banyaknya orang. Tetapi Tuhan katakan kepada murid-murid, bawalah kemari makanan yang ada. 5 roti dan 2 ikan. Lalu diambil dan diucapkan berkat oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Dan ketika makanan itu diberkati oleh Tuhan, maka mereka murid lalu membagikan makanan itu. Dan saudara, semuanya cukup. Di sini kita lihat bahwa sebagai seorang ibu pun demikian, ya. Ketika kita mungkin beribadah dan pulang, ya biasanya babungkus yang diingat anak-anak. Dan sebagai seorang ibu juga selalu seringkali makanan itu selalu diperhatikan. Ya, ibu-ibu biasanya
tugas rumah tangga di dapur, siapkan makanan, apalagi kalau ada banyak orang yang datang di rumah, ya, kita siapkan makanan supaya mereka bisa makan. Inilah hati sebagai seorang ibu yang memiliki belas kasihan. Demikian juga Allah memiliki belas kasihan kepada saudara dan saya untuk tetap sebagai umatnya. Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia tetap memelihara kehidupan saya dan saudara. Apapun keadaan kita saat ini, apapun situasi yang kita hadapi saat ini, ada pekerjaan kah, tidak ada pekerjaan kah, ada bisnis kah, tidak ada bisnis kah, tetapi sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan pelihara, Tuhan berkati, karena belas kasihan Allah itu senantiasa tertuju kepada umat-umatnya. Sehingga saudara, dunia boleh khawatir, dunia mungkin merasa takut dengan keadaan ini, tetapi saya dan saudara, kita punya Allah yang memperhatikan kehidupan saudara dan saya, sebagaimana digambarkan di dalam cerita ini. Keadaannya sepi, daerahnya sepi, dan hari sudah mulai larut malam. Tetapi Tuhan, ketika Tuhan mengucap berkat, maka dari yang tidak mungkin, 5 roti 2 ikan itu bisa cukup untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki dan mungkin lebih perempuan atau anak-anak yang lain. Saudara, pemeliharaan Allah selalu ada di dalam kehidupan kita semua. Jadi tidak perlu takut. Belas kasihan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Tuhan memposisikan dirinya sebagai seorang ibu yang memiliki hati yang memiliki belas kasihan. Biarlah saudara ini boleh menjadi berkat buat kehidupan saudara dan saya. Banyak hal yang kita hadapi, tetapi tetap kita percaya bahwa Tuhan memelihara kita. Dia sudah menyelamatkan saudara dan saya. Bahkan Dia sudah berjuang di kayu salib yang mestinya kita terkutuk akan segala dosa kita. Dia sudah menjadikan kutuk akan segala dosa kita. Untuk lebih jelas di dalam Galatia 13 ayatnya yang ke-13 terakhir. Galatia 13 Galatia 3 ayatnya yang ke-13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus sudah terkutuk untuk segala dosa kita. Dan terlebih, bukan saja Dia mau menebus segala dosa saudara dan saya, tetapi Dia juga memiliki belas kasihan untuk memelihara kehidupan saya dan saudara. Biarlah kita tetap menghormati Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.